Kemudian proses pengambilan keputusan pembelian suatu barang atau jasa oleh konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor-faktor itu yang ingin saya cari tahu sekaligus sebagai saya gunakan sebagai latar belakang kenapa saya melakukan observasi ini. Di samping itu, saya juga ingin mengetahui seberapa besar faktor lingkungan dan situasi konsumen ikut andil dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian tujuannya yaitu tujuan dibuat laporan ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan seorang konsumen, kemudian faktor-faktor apa saja yang paling dominan dalam pengambilan keputusan, kemudian yang ketiga, produk seperti apa yang paling banyak diminati oleh para konsumen, khususnya dalam hal ini adalah produk yang saya mau observasi adalah kamera. Jadi saya ambil contoh merek kamera yaitu Nikon dan Canon. Kemudian tinjauan pustaka saya ambil dari modul, yaitu dalam pembuatan laporan ini saya merujuk pada buku perilaku konsumen karya Tengku Esni Balkiah Hamsari Setiawardani. Kemudian metodologi, saya menggunakan metodologi observasi langsung maupun observasi tidak langsung. Observasi langsung saya wawancara dengan konsumennya langsung, tidak langsung saya mungkin pakai HP atau telepon. Kemudian pembahasan yang pertama, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan membuang. Dalam hal ini tidak kita tidak monoton membuang, dan kita membuang atau mungkin kita mengganti atau gimana gitu ya. Atau setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian konsumen dapat merupakan seorang individu maupun organisasi. Mereka bisa berperan sebagai dapat berperan sebagai inisiator atau pencetus ide, yaitu kemudian bisa berperan sebagai buyer atau pembeli, kemudian payer yaitu yang membayar, kemudian sebagai user yang menggunakan atau memakai produk tersebut, kemudian juga sebagai influencer, pemberi pengaruh, kemudian bisa juga sebagai decision maker, pengambil keputusan. Mungkin teman-teman udah paham semua ya. Pencetus ide itu siapa sih yang mempunyai ide untuk membeli produk tersebut, kemudian pembeli itu yang membeli produk tersebut, kemudian yang membeli bukan berarti kayak kemarin pernah ingat ya, konsumer sama konsumer itu di sini. Kita membeli belum tentu kita yang pakai dan seterusnya kayak gitu. Kemudian ada lagi lingkungan dan situasi konsumen. Faktor-faktor internal maupun eksternal faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi setiap individu dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh pada aktivitas pembelian barang maupun jasa yang dilakukan oleh konsumen. Menurut George Katona, beliau mengemukakan bahwa perilaku konsumen akan dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap perekonomian dan pendapatan mereka. Di mana misal gini, ketika kita mempunyai bulan ini kita jabatannya naik, terus gajinya lebih tinggi, jadi kita punya pertimbangan untuk memiliki atau membeli suatu barang yang lebih mungkin berkualitas. Misalnya ketika sekarang saya gajinya minim, itu saya nggak pingin beli dalam ini lensa kamera yang terlalu mahal, harganya terlalu mahal. Saya tuh nggak kepingin gitu, tapi saya yang standar aja. Tapi ketika saya tahu gaji saya besok naik, kalau ketika saya tahu belum menerima gaji, tapi saya tahu bulan besok saya gajinya naik, oke, saya ambil yang beli lensa yang di atasnya, terus saya bayar secara nyicil gitu. Terus yang selanjutnya, lingkungan konsumen dibagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan sosial lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang sekeliling. Biasanya ini konsumen yang bekerja di kantor atau sebagai karyawan. Misalnya
dalam hal ini yang berkaitan adalah fotografer. Fotografer itu ada yang berdiri sendiri dan ada yang bekerja untuk perusahaan gitu. Kemudian kalau yang lingkungan fisik yaitu orang-orang lain yang berada di sekeliling konsumen termasuk perilaku orang-orang tersebut. Kalau ini misalnya gini, kita mau membeli sebuah toko dan di situ ada apa ya jual itu namanya SBG ya. SBG-nya itu lagi nawarin ke saya sama Fevi mau beli. Saya itu belum mau membeli tapi Fevi lagi membeli SBG-nya lagi mempengaruhi si Fevi. Saya cuma mendengarkan oh tadinya saya mau beli yang ini kanan tapi SBG-nya itu menjelaskan Fevi Nikon gini. Jadi saya malah tertarik ke Nikon daripada ke Canon gitu. Kemudian peranan motivasi. Motivasi memiliki beberapa peranan penting yang dapat mempengaruhi konsumen, diantaranya yaitu mendefinisikan kebutuhan dasar, yang kedua mengidentifikasi tujuan. Tujuan juga terdiri dari dua tahap, yaitu tujuan generik atau biasa disebut dengan generic goals atau umum atau tujuan umum. Contohnya kita membeli sebuah kamera. Kita punya niat membeli sebuah kamera, tapi kita belum menentukan kamera merek apa. Itu tujuan umum. Yang penting saya punya niat punya kamera gitu. Kemudian yang tujuan khusus atau specific product goals, yaitu setelah kita mempunyai niat untuk membeli kamera, kita menspesifikkan lagi mau beli kamera apa gitu. Kemudian mempengaruhi kriteria pilihan, kemudian mengarahkan faktor pengaruh lain, di mana motivasi mempengaruhi proses informasi, di mana motivasi dapat mengukur cara kita memandang dan merespon lingkungan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kadang lingkungan juga berpengaruh. Gitu. Kemudian dari hasil observasi saya kaitkan dengan salah satu teori perilaku konsumen yang saya rasa cocok, ini belum tahu benar atau enggaknya, cuman yang saya rasa cocok dengan teori motivasi MC McClellan ya. Dimana ada tiga teori intinya itu ada tiga kebutuhan dasarnya yang memotivasi mereka untuk berperilaku atau mengambil keputusan membeli produk-produk tersebut. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk sukses. Kebutuhan untuk sukses atau need for achievement, yaitu keinginan manusia untuk mencapai prestasi, reputasi, dan karir yang baik. Biasanya hal ini terjadi pada konsumen yang membeli kamera karena tuntutan profesi. Mungkin tadi saya bilangnya yang kerja di perusahaan gitu. Jadi memang informannya Mbak kebetulan yang kerja sebagai saya punya 6, nanti ada itu. Terus yang kedua kebutuhan untuk afiliasi atau need of affiliation. Keinginan untuk membina hubungan dengan sesamanya dalam hal ini sangat terlihat jelas ketika mereka melakukan hunting bersama. Terus kemudian kebanyakan dari mereka memberikan tanggapan dengan memiliki sebuah kamera. Di samping bisa membina ilmu fotografi, mereka juga bisa memiliki banyak teman, bisa bertukar pengalaman serta belajar bersama dalam grup-grup belajar fotografi yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk kekuasaan, di mana kalau yang ini contohnya langsung aja dia orang yang banyak duit gitu, nggak menentukan saya itu kebutuhannya untuk apa. Pokoknya saya yang penting pengen membeli sebuah kamera yang bermerek, yang kualitasnya bagus gitu. Untuk wah ini loh saya gitu. Terus kemudian analisis dari proses pembelian antara lain pada tahap pembelian di mana para responden telah mencari tahu terlebih dahulu dan memperoleh informasi mengenai produk yang sudah diputuskan untuk mereka beli, baru kemudian mereka melakukan proses pembelian. Jadi informasinya dicari dulu sebelum menentukan keputusan untuk membeli. Yang kedua pada tahap konsumsi atau pemakaian. Para responden mendapatkan manfaat yang sangat besar dari produk tersebut guna memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat saya simpulkan dari jawaban beberapa responden yang mengatakan sangat puas dan sangat senang telah memiliki dan menggunakan produk tersebut atau merek-merek